Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ya, setelah melahirkan ya bukan berarti teman-teman ya makannya boleh sembarangan. Ya tetap harus memprioritaskan apa yang dimakan ya, baik makanan ataupun minuman. Yaitu untuk mempercepat proses penyembuhan setelah melahirkan ya ataupun masa nifas. Ya kemudian setelah melahirkan juga agar ASI-nya itu lancar dan juga teman-teman ya lebih berenergi ya setelah melahirkan. Jadi kita akan membahas rekomendasi makanan selama masa nifas. Teman-teman, umumnya masa nifas itu antara 40 hari sampai 60 hari. Tiap orang bisa saja berbeda karena tergantung kondisi kesehatan masing-masing. Teman-teman ya memang harus memperhatikan makanan ataupun minuman yang dikonsumsi karena selama masa nifas teman-teman ya kan selain mengurus bayi, teman-teman juga harus mengurus diri sendiri. Kemudian juga teman-teman ya agar ASI-nya lancar supaya bayi teman-teman bisa mengkonsumsi ASI dengan baik. Belum lagi ya selama masa nifas ya teman-teman juga akan mengalami perubahan-perubahan hormon. Nah, itu wajar-wajar juga. Itulah pentingnya teman-teman memperhatikan asupan makanan ataupun minumannya ya supaya berenergi, selalu berenergi, nggak lemas ya setelah masa melahirkan ataupun selama masa nifas. Ada beberapa makanan dan juga minuman yang direkomendasikan selama masa nifas. Yang pertama, susu rendah lemak. Untuk menjaga kebugaran teman-teman ya tetap dianjurkan mengkonsumsi susu. Ya usahakan susu rendah lemak. Karena susu ini mengandung vitamin B, ya kemudian vitamin D dan tentu juga kalsium. Nah, kalsium ini penting ya selama masa nifas, apalagi teman-teman menyusui, ya itu nanti bisa disalurkan ke bayinya. Ketika teman-teman mengkonsumsi susu, ya sebaiknya jangan banyak tambahan gula ataupun jangan menambah gula tambahan. Kedua, air putih. Teman-teman ya selama masa nifas ya tetap dianjurkan untuk banyak minum air putih ya supaya proses pemulihan berjalan dengan baik. Kalau teman-teman jarang minum ya resiko dehidrasi itu lebih besar ya. Itu akan terganggu proses penyembuhan teman-teman ataupun proses pemulihan setelah melahirkan. Nah, kemudian selama masa nifas juga kan teman-teman menyusui. Nah, kalau seandainya teman-teman kurang minum ya ini akan sedikit cairan ya di dalam tubuh teman-teman, jadi beresiko dehidrasi. Jadi tetap direkomendasikan banyak minum air putih ya minimal 2 liter per hari. Ya jadi kalau teman-teman merasa haus ya minum ataupun teman-teman bisa mengkonsumsi ya makanan ataupun buah-buahan yang banyak mengandung airnya. Ketiga, buah kaya vitamin C. Vitamin C sangat dibutuhkan ketika masa nifas dan juga untuk menjaga daya tahan tubuh agar imun bagus. Apalagi selama masa nifas teman-teman ya mengurus bayi, mengurus diri sendiri, ya otomatis kurang tidur, kurang istirahat. Ya kalau teman-teman kekurangan vitamin C ya nanti ditakutkan adalah imunnya turun. Untuk itulah ya teman-teman disarankan mengkonsumsi buah-buahan yang kaya vitamin C ya misalkan yang gampang ditemui ya buah jeruk ya jeruk-jerukan ya baik jeruk manis, jeruk bali ataupun sejenisnya ataupun misalkan teman-teman makan buah mangga, buah nanas, stroberi ataupun makanan buah vitamin C lainnya. Keempat, asam lemak omega 3. Teman-teman ya direkomendasikan untuk mengkonsumsi asam lemak omega 3 ya misalkan dari ikan-ikanan ya ikan sarden, ikan salmon ataupun ikan yang mengandung asam lemak omega 3 lainnya. Karena asam lemak omega 3 ini diperlukan untuk menjaga kesehatan otak ibu ya agar tidak stres pasca melahirkan. Kemudian asam lemak omega 3 juga mampu meningkatkan perkembangan sensorik, kognitif dan motorik bayi. 5. Sayuran hijau. Teman-teman ya walaupun tidak suka sayur, belajar untuk menyukai sayur. Ya teman-teman direkomendasikan mengkonsumsi sayuran hijau ya misalkan brokoli, buncis, bayam ataupun sayuran hijau lainnya. Karena sayuran ini tinggi akan antioksidan, kemudian juga kaya akan zat besi, kemudian ada kalsium ya jadi bukan hanya susu ya sumber kalsium, sayuran juga ada.
Kemudian ya mengandung vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh lainnya. Kemudian teman-teman ya harus tahu, ya sayuran hijau yang teman-teman makan itu juga akan berpengaruh terhadap bayi yang ibu susui. Nah, jadi akan mendapatkan manfaat juga bayi yang ibu susui. Jadi jangan egois ya mengkonsumsi makanan yang sembarangan, yang enak-enak menurut ibu, tapi ternyata tidak ada nutrisinya. Keenam, karbohidrat kompleks. Selama masa nifas ya biasanya ibu itu gampang lapar. Kemudian juga bawahnya ingin makan terus. Nah, itu disarankan mengkonsumsi karbohidrat kompleks. Ya, misalkan nasi putih diganti jadi nasi merah, ataupun gandum, ya, ataupun kentang misalkan, ataupun ubi. Nah, karbohidrat kompleks ini lebih kaya serat. Kemudian juga akan membuat ibu itu nggak gampang lapar. Ya, kemudian energi yang diserap itu bisa bertahap dan juga tidak membuat gula darah itu naik mendadak ataupun melonjak. 7. Sumber protein. Makanan yang mengandung protein dibutuhkan ibu selama masa pemulihan, ya, selama masa nifas, ya. Kemudian teman-teman, protein juga bermanfaat ya untuk kesehatan ibu. Nah, ibu bisa mendapatkan sumber protein misalkan dari ya telur, tahu, tempe, ya ikan, daging, ya ataupun dada ayam, ataupun sumber protein lainnya. Misalkan kacang-kacangan. Nah, teman-teman, ya itu tadi rekomendasi makanan dan juga minuman selama masa nifas ya agar proses pemulihan berjalan dengan baik, proses penyembuhan bisa berjalan dengan baik, ya ASI ibu bisa lancar dan ibu tetap berenergi dan gak gampang sakit. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika teman-teman ada saran ataupun pengalaman selama masa nifas, ya silakan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan komen. Salam sehat, sampai jumpa.